Selamat datang kembali di Sapolohi TV. Kali ini kita akan mengulas tentang kisah Basri Mase, warga Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sapolohi TV bersama saya. Setiap pemerintah tentu akan berusaha melindungi setiap warga negaranya. Begitu pula pemerintah Indonesia dalam kasus Basri Mase. Basri Mase 37 tahun, seorang imigran gelap asal Parepare, Sulawesi Selatan yang bekerja di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Pada 16 Februari 1983, dia bersama Abdul Fattah Lubing, lelaki asal Maros, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi di sebuah taksi yang diparkir di Jalan Terawi, Putatan, Kinabalu. Bersama mereka diamankan barang bukti 935 gram ganja kering dibungkus koran dalam kantung plastik. 3 tahun kemudian, Majelis Tinggi Kota Kinabalu memvonis Basri Mase hukuman gantung. Dia dikenakan pasal 39B Akta Dadah Narkotika Berbahaya 1952. Kendati bukan yang pertama, kasus Basri Mase menyebabkan kegemparan di Indonesia. Mengapa? Menurut Sidney Jones, kegemparan muncul karena sejumlah kejanggalan seputar kasus Basri Mase. Pasal yang menjerat Basri diperbaharui pada tahun 1980, namun berlaku efektif pada 15 April 1983. 2 bulan setelah Basri ditangkap, artinya berlaku surut. Basri menggugat melalui kasasi ke Mahkamah Agung Malaysia, namun ditolak. Kejanggalan lainnya, polisi menjerat Abdul Fattah Lubing dengan pasal serupa, tapi kemudian diubah pidana biasa. Hal itu tidak pernah jelas mengapa Fattah menerima dakwaan lebih rendah, tulis Sidney Jones. Fattah bahkan dibebaskan setelah orang tak dikenal memberikan uang jaminan dan menghilang. Padahal Basri mengaku Fattah lah pemilik ganja itu. Di sisi lain, kesaksian polisi yang menangkap Basri serta sopir taksi tidak konsisten dan kontradiktif. Upaya Basri melarikan diri namun gagal, jadi dalih hakim bahwa Basri sudah merasa bersalah. KJRI atau pemerintah Indonesia tak pernah diberitahu pemerintah Malaysia. Mereka baru mengetahui ketika Basri menyeludupkan surat tertanggal 21 Juni 1988 ke KJRI di kota Kinabalu. Setelah mendengar kabar itu, Konsul Jenderal untuk Sarawak dan Sabah Widodo Suparto menemui Ketua Menteri Sabah Datuk Pairin Kitingan. Hasilnya disarankan agar Basri menulis surat permohonan keringanan hukuman kepada Lembaga Pengampunan Negeri Sabah. Sidang Pardon Board pada 26 Februari dan 31 Maret 1989 memutuskan hukuman gantung Basri tidak bisa diubah lagi. Namun, pelaksanaan eksekusi ditunda 2 kali pada 1 Maret dan 22 Mei tahun 1989. Kasus Basri Mase menjadi headline di beberapa media di Indonesia selama berbulan-bulan, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan hukuman mati. Kendati menghormati kedaulatan hukum Malaysia, pemerintah Indonesia menyayangkan kejanggalan proses hukum Basri. Pada 9 Januari 1990, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengirimkan surat ke Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Abu Hassan Omar, yang di Pertuan Negeri Sabah, Tan Sri Datuk Haji Muhammad Said bin Keruak. Dalam suratnya, Ali meminta keputusan hukuman gantung ditinjau kembali atas dasar penilaian adanya beberapa kekurangan dalam proses hukum yang mengadili Basri Mase. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Senarso Yusman, dan kemudian wakilnya mencoba menemui yang di Pertuan Negeri Sabah di Wisma Sabah tapi gagal. Upaya pemerintah Indonesia pun kandas. Pada 19 Januari 1990, Basri Mase digantung di penjara Kepayan, kota Kinabalu, Sabah. Kemarahan dan kecaman pun menyeruak. Kepada pers, Mahathir Mohamad mengatakan tak mengerti atas kehebohan tersebut. Saya khawatir ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memperburukkan hubungan kita dengan Indonesia dengan mengangkat isu ini.
Meski saya tidak punya kecurigaan apapun, ujar Mahathir dikutip dari New Straits Times tanggal 4 Februari tahun 1990. Demikian video kita kali ini tentang kisah Basri Masek warga Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. Nantikan video menarik berikutnya dengan cara klik tombol like dan subscribe Sapolohi TV bersama saya. Sampai jumpa dan terima kasih.